Saya akan mengawalinya dengan kata-kata bijak dari Seneca. Orang menjadi sengsara karena dirinya begitu. Begitupun dengan bahagia. Di sini, Seneca memberikan pesan bahwa bahagia itu tergantung perspektif kita. Pemikiran kita terhadap apa yang kita pikirkan dari diri kita. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang ada di luar diri kita. Pada dasarnya, kebahagiaan itu adalah sebuah perasaan yang ada di diri kita. Ibarat sebuah spektrum yang terkadang bisa terpenuhi dan terkadang tidak ada batasan untuk memenuhinya. Kebahagiaan terpengaruhi oleh dua perasaan, yaitu pain dan pleasure. Pada umumnya, orang memaknai kebahagiaan dengan cara menciptakan pleasure sebanyak mungkin dan menghindari pain dari kehidupannya, yang akhirnya membentuk sikap hedon yang salah diartikan. Hedon bagi kebanyakan orang sering dimaknai dengan perilaku hura-hura, boros, menghambur-hamburkan uang untuk memenuhi hasrat kesenangan semata. Hedonisme berasal dari kata hedon, yang artinya adalah kenikmatan. Meski benar hedon memiliki makna kenikmatan dan diartikan bagi sebagian besar anak muda zaman sekarang sebagai perilaku yang hanya mencari kenikmatan dunia semata dan cenderung boros. Menurut aliran Epikureanisme yang memberikan nuansa positif dari perilaku hedon yang cenderung terkesan negatif. Bahkan menjadi hedon versi Epicurus adalah solusi terbaik dalam hidup kita. Agar tidak kepanjangan, saya akan membahas hedonisme versi Epicurus dalam video berikutnya. Untuk itu, silahkan kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video-video terbaru. Di video kali ini, saya ingin membahas kebahagiaan yang tercipta dari budaya suatu negara, yang terbukti tidak pernah absen menduduki peringkat teratas dalam ajang World Happiness Report, yaitu ajang bergengsi yang diluncurkan oleh PBB. Baru-baru ini, pada tahun 2021, dikutip dari laman WHR, Denmark menduduki peringkat kedua setelah Finlandia. Meski menduduki peringkat kedua, Denmark terbukti konsisten menjadi negara dengan orang-orang paling bahagia di dunia sejak tahun 1973. Denmark merupakan negara kecil di bagian utara Eropa, dengan populasi penduduk mencapai 5.824.857 jiwa. Meski negara ini menerapkan pungutan pajak yang sangat tinggi, tidak mengurangi tingkat kebahagiaan masyarakatnya. Coba bayangkan, pajak pendapatannya saja bisa mencapai lebih dari 50%. Bahkan, pajak pembelian mobil bisa mencapai 150%. Mungkin hal itu yang mendorong orang-orang Denmark lebih suka mengendarai sepeda dibandingkan mengendarai motor atau mobil. Orang-orang Denmark memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam hal apapun. Bahkan, kepercayaan terhadap pemerintah sangat dijunjung tinggi di sana. Di Denmark, semua orang dianggap jujur. Tentunya, budaya kejujuran yang melekat dalam kehidupan orang Denmark tidak semata-mata datang dengan sendirinya. Nilai-nilai kejujuran diterapkan dari generasi ke generasi. Nilai itu terus diajarkan baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan sosialnya. Orang-orang Denmark penuh komitmen menerapkan kejujuran. Orang Denmark cenderung memilih menolak janji ketika ia tidak bisa menepati. Orang-orang di sini cenderung bicara sesuai dengan tindakan. Orang Denmark sangat menjaga kesetaraan sosial. Dengan tingginya pajak yang ada di negara tersebut, masyarakatnya tetap rela membayar karena ia merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan bersama. Mereka meyakini pajak merupakan solusi untuk menciptakan kesejahteraan suatu negara. Tentunya hal itu didorong dari tingkat kepercayaan yang tinggi di negara tersebut. Mereka yakin bahwa pemerintah sangat menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat, seperti memberikan vaskes gratis, sekolah gratis, serta uang pensiun dan perawatan bagi para lansia yang ada di sana. Bisa dibayangkan jika kalian dipungut pajak besar di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Apalagi berita mafia pajak yang menurunkan tujuan mulia dari pajak. Sudah dipastikan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki kesenjangan sosial yang besar.
dengan kesenjangan sosial yang besar cenderung menumbuhkan tingkat kriminalitas. Dengan tingginya angka kriminalitas, maka kepercayaan masyarakat akan semakin rendah. Dengan semakin rendahnya angka kepercayaan masyarakat, maka masyarakat akan sulit diatur. Hal itu seperti lingkaran setan yang saling terkait. Orang Denmark memiliki gaya hidup yang disebut dengan hygge. Hygge mereka artikan dengan bersantai bersama. Bersantai bersama dengan menyalakan lilin, main game, makan makanan enak, makan kue, minum teh, dan sekedar bersama-sama dengan keluarga, menikmati kebersamaan dalam atmosfer yang nyaman. Hygge sudah ada sejak abad ke-19. Hygge adalah sesuatu yang orang Denmark identifikasi sebagai sebuah tindakan, dan keadaan ini adalah fondasi kebudayaan mereka. Karena ini adalah sebuah budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi, maka orang Denmark selalu meluangkan waktu santai bersama, baik dengan keluarga atau teman-temannya. Kebersamaan di sana dibungkus dalam atmosfer yang sangat nyaman. Berkumpul tanpa ada pembicaraan yang saling merendahkan satu sama lain, atau ngerumpiin seseorang yang mengarah pada hal-hal negatif. Mereka merencanakan kegiatan tersebut bersama, melibatkan semua yang ada dalam suatu kegiatan yang hangat, membantu satu sama lain dalam mempersiapkan acara tersebut. Anak-anak mereka yang lebih besar didorong untuk bermain dan membantu anak-anak yang lebih kecil dalam sebuah permainan. Semua orang mencoba untuk terlibat dalam sebuah games, sehingga semua orang berpartisipasi. Mereka selalu mengabaikan sejenak masalah hidupnya, dengan fokus berkumpul membentuk suasana yang hangat. Menurut mereka, mengabaikan sejenak masalah hidupnya akan menghadirkan kebahagiaan. Menurut orang Denmark, mempunyai pengalaman yang menyenangkan dan hangat adalah tujuan akhir, dan budaya ini selalu mereka wariskan kepada anak-anaknya. Mereka begitu komitmen dan masif dalam menjalani prinsip yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang akhirnya menjadikan sebuah budaya positif yang mengakar kuat dalam kehidupan orang Denmark. Hal itu menjadi wajar jika selama 40 tahun ini Denmark diakui di seluruh dunia sebagai negara paling bahagia. Deretan perilaku itulah yang membentuk fondasi yang kokoh dan membentuk stabilitas suatu negara. Denmark merupakan negara dengan tingkat kriminalitas terendah. Berdasarkan penilaian Economic Cooperation and Development (OECD), Denmark menduduki peringkat kelima negara dengan tingkat kriminalitas terendah. Hal itu tergambar dalam kehidupan sehari-hari orang Denmark, yang membiarkan anak-anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar berangkat sekolah sendiri, menggunakan transportasi umum sendiri. Bahkan sering sekali bayi ditinggal di stroller sendiri di luar restoran saat orang tuanya sedang makan di dalam restoran. Hal itu karena orang Denmark memiliki konsep proximal development, konsep mengasuh anak dengan memberikan ruang dengan jumlah yang tepat untuk belajar dan tumbuh dalam zona dan jumlah bantuan yang tepat. Orang Denmark akan membiarkan anaknya melakukan sendiri. Orang tua di sana mencoba untuk tidak mencampuri aktivitas anaknya ketika tidak benar-benar diperlukan. Hal itu dilakukan untuk menumbuhkan cara beradaptasi dan membantu meningkatkan self-esteem di dalam diri mereka. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa pola asuh semacam ini tidak tepat diterapkan di beberapa negara yang belum terbentuk sosial kultur yang positif, atau negara dengan tingkat kriminalitas yang masih tinggi. Bukan membentuk kemandirian dan karakter tangguh, membiarkan anak berangkat sekolah sendiri di negara dengan tingkat kriminalitas yang tinggi malah mencelakakannya. Membiarkan bayi di stroller tanpa pengawasan dapat mengundang penculik. Membiarkan anak kita bergaul sendiri agar menumbuhkan rasa percaya diri, bukan malah rasa percaya diri yang didapat, akan tetapi sikap bullying dari temannya yang malah menghakimi. Hal ini sangat ironis dan menimbulkan rasa iri ketika melihat suatu negara dengan tatanan pemerintah
yang peduli dan menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakatnya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran bahwa kebahagiaan dapat diciptakan dengan cara yang sangat sederhana. Bahkan, tidak hanya dalam lingkup kecil, kebahagiaan bisa diciptakan dalam lingkup negara. Dengan gambaran seperti ini, kita bisa mengambil pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Meski kita berada dalam tatanan masyarakat yang kurang mendukung terciptanya suatu kedamaian, kita dapat menerapkan di lingkungan keluarga dengan komitmen membentuk fondasi yang kuat ke dalam mental diri anak-anak kita. Akhir kata, saya Wiharja, sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya.